Halo sobat-sobat, kembali lagi bersama Rekam Jejak Official. Dan di edisi kali ini Mimin akan berkisah mengenai suatu perkumpulan sekte satanisme yang lebih dikenal dengan nama Pemuja Setan. Dan di cerita ini Mimin akan berikan penjelasan lengkap mengenai aliran satanisme, tentang gereja setan dan simbol-simbol yang termasuk di dalamnya. Oke, langsung saja kita masuk di dalam ceritanya. Manusia biasa menggambarkan setan ataupun iblis dalam bentuk serta wajah yang menakutkan. Salah satu bentuk dan ciri-ciri setan adalah kepalanya yang bertanduk, bersayap, memiliki kuku yang tajam, dan taring yang panjang. Ada juga manusia yang menjadikan setan sebagai pusat pemujaannya. Zaman dahulu, mereka menyembah setan dengan harapan dapat jauhkan dari malapetaka, bencana, dan penyakit. Aliran pemujaan dan penyembah setan ini dikenal dengan istilah satanisme. Pengertian satanisme terdiri dari kata satan dan isme, yang dapat diartikan sebagai penyembahan dan pemujaan setan atau kekuatan jahat. Satanisme merupakan aliran yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menganggap diri mereka sebagai Tuhan itu sendiri dan memuja segala tindakan mereka sebagai kebenaran. Sejarah satanisme tidak bisa lepas dari pengertian dan konsep tentang setan. Konsep tentang setan ini akan memperjelas keberadaan satanisme. Konsep mengenai setan yang dikenal secara umum dirumuskan oleh beberapa agama besar dunia, yaitu Yahudi, Kristiani, dan Islam. Setan dikenal dengan nama Lucifer, yang pada mulanya merupakan seorang malaikat yang diusir dari surga. Lucifer adalah malaikat terpenting. Ia adalah salah satu dari makhluk bercahaya dari surga yang memberontak dengan kebanggaan dan kesombongannya melawan perintah Tuhan untuk bersujud kepada Adam. Maka setelah perlawanan tersebut, Lucifer dilemparkan keluar sehingga jatuh ke dalam sebuah tempat di mana ia berkuasa selamanya sebagai setan di bumi. Penyembahan setan yang juga dikenal dengan sebutan demonolatry diketahui telah ada di kalangan masyarakat sejak zaman dahulu. Pergerakan satanisme terbesar dimulai pada tahun 1960 di Amerika yang dipimpin oleh Anton Szandor LaVey. LaVey mendirikan gereja setan di daerah San Francisco pada tahun 1966. Dan aktivitas satanismenya menjadi pusat perhatian saat itu. Lalu, pada tahun 1975, organisasi ini lebih berkembang dan mempunyai ratusan anggota sekte satanisme. Dan inilah sekilas tentang pendiri sekte satanisme pertama. Gereja setan didirikan pertama kali di San Francisco, California, pada tanggal 30 April 1966 oleh seseorang penganut okultisme bernama Anton Szandor LaVey. Anton LaVey menjadi pendeta tertinggi gereja ini sampai kematiannya pada tahun 1997. Ia adalah pendiri dan pendeta tertinggi dari gereja setan dan sekaligus menjadi penulis The Satanic Bible dengan faham satanisme. The Satanic Bible and Rituals adalah buku karya Anton Szandor LaVey yang diterbitkan pada tahun 1972. Buku ini menguraikan 9 ritual dan upacara yang ditujukan untuk pertunjukan sekte dengan esai pengantar untuk masing-masing ritual. Beberapa ritual yang disajikan terinspirasi oleh sekelompok sekte lainnya seperti Yesidi, Freemason, Knights Templar, dan Ordo Illuminati. Buku ini mencakup ritual pembaptisan anak yang digunakan LaVey untuk putri bungsunya yang bernama Sina pada pembaptisan pertama yang dicatat secara publik oleh gereja setan.
Gereja Setan adalah organisasi keagamaan yang didedikasikan untuk aliran satanisme Laveian. Sebagaimana dikodifikasikan dalam The Satanic Bible, yang sebenarnya antara setan dengan gereja tidak ada kaitannya. Gereja adalah gereja, sedangkan setan adalah setan. Dan untuk gereja sendiri adalah gerejanya Tuhan. Seperti yang diungkapkan pada buku The Satanic Bible yang ditulis pada tahun 1969 oleh Anton LaVey, adalah sebuah organisasi yang berdedikasi pada penerimaan jasmaniah manusia. Laveian satanisme, yang dikenal juga sebagai satanisme modern, juga merupakan sebuah filosofi yang didasarkan pada pemahaman ateistik yang menggunakan karakter setan, yang tidak lain hanyalah merupakan simbol yang mewakili individualisme, kebanggaan, keduniawian, kebebasan, pencerahan, dan kebijaksanaan. Laveian satanisme sebenarnya tidak melibatkan penyembahan setan, melainkan untuk menghujat 10 perintah Allah, termasuk Tuhan di dalamnya. Bahkan, perkumpulan gereja setan sendiri memiliki situs resmi yang beralamat churchofsatan.com yang telah Mimin cek situsnya telah diblokir oleh pemerintah Indonesia. Dan saat ini, satanisme sudah berkembang dengan pesat hampir ke seluruh negara. Simbol satanisme ada karena sebelumnya terdapat kesepakatan antara masyarakat yang kemudian memunculkan simbol-simbol satanisme yang memiliki makna hingga akhirnya digunakan dalam berbagai kegiatan dan ritualnya. Secara umum, penganut satanisme menggunakan simbol Baphomet sebagai simbol satanisme tradisional yang sangat penting, dan simbol-simbol lainnya seperti pentagram, God of Mendes, salib Santo Petrus yang terbalik, angka 666 atau 666, sigil of Lucifer, Mano Cornuto, Mano Fico, dan Sulfur. Dan inilah 9 simbol penting yang terdapat di dalam sekte satanisme. 1. Baphomet. Simbol ini merupakan simbol satanisme tradisional yang sangat penting dan terkenal. Pada zaman dahulu, Baphomet menjadi simbol bagi orang yang memuja setan. Kini simbol Baphomet digunakan sebagai simbol resmi gereja setan. Simbol Baphomet dibuat oleh ahli sihir bernama Eliphas Levi pada abad ke-19, yang digambarkan dengan kepala kambing bertubuh manusia dengan kaki menyilang dan sayap. Simbol pentagram di dahi Baphomet menunjukkan simbol cahaya. Kedua tangannya, yang satu mengarah ke atas dan yang satu lagi ke bawah, menunjukkan keserasian yang sempurna atas belas kasih dan keadilan. Dengan yang satu digambarkan sebagai lengan wanita dan yang satunya sebagai lengan pria, menunjukkan arti satu kesatuan. Kepala binatangnya mengekspresikan rasa ketakutan. Di antara alat kelaminnya menunjukkan kehidupan yang abadi. Kedua dada dan lengan androgininya mempresentasikan kemanusiaan. 2. Pentagram terbalik atau penta alpha. Simbol pentagram berasal dari Babilonia, yang kemudian banyak dipakai sebagai simbol dari bermacam-macam religi ataupun organisasi. Pada abad ke-20, pentagram dikenal sebagai salah satu simbol satanisme. Namun, dalam satanisme, simbol ini biasa digambarkan terbalik. Pentagram merupakan kekuatan bintang dan bumi yang juga bermakna sebagai 5 kebijaksanaan. 3. God of Mendes atau Sabbatic God. Simbol ini merupakan simbol kesuburan dan kebebasan seksual. Simbolnya berbentuk segi 5 terbalik dan di dalamnya terdapat gambar kepala kambing. Tanduknya mengisi kedua sudut atas, telinganya mengisi sudut samping dan mulutnya mengisi sudut bawah. Kepala kambing di dalamnya mengacu kepada simbol dari bangsa Mesir Neten.
dan merupakan neter terdekat dengan kekuasaan kegelapan yang terlihat menguasai alam. Simbol God of Madness mempunyai beberapa sudut, yaitu sudut atas mewakili keagamaan manusia sebagaimana digunakan oleh penganut pagan spiritual, sedangkan sudut bawah mewakili sisi jasmani manusia. Segi lima ini dikelilingi lingkaran yang menyentuh masing-masing sudut. Di antara dua lingkaran terdapat 5 karakter Yahudi yang dieja LVTHN dan dibaca menjadi Levitan. 4. Salib terbalik. Simbol salib terbalik tidak diciptakan oleh penganut paham satanisme, namun diciptakan oleh Santo Petrus yang merasa tidak pantas memakai simbol salib yang sama yang digunakan oleh Mesiahnya, yaitu Yesus Kristus. Simbol ini sebenarnya adalah simbol ketidakpantasan dan rasa hormat kepada Yesus. Simbol ini menjadi berbeda maknanya ketika Kaisar Nero menyalib Santo Petrus dalam keadaan terbalik. Karena itulah simbol tersebut akhirnya dianggap sebagai penentangan terhadap Tuhan, yang kini lebih dikenal sebagai simbol anti-Kristus dalam paham satanisme. Simbol ini mengandung pengertian antikristus yang mengarah kepada segala hal yang dilakukan penganutnya secara berlawanan dengan ajaran agama Kristen. Simbol ini konon telah digunakan sejak masa Perang Salib. 5. Angka 666 atau 666. Simbol ini dikenal sebagai The Beast of 666 dalam kitab Injil Perjanjian Baru, yang merupakan angka kebijaksanaan, kekuatan, dan ketangguhan. Angka ini merupakan sebuah kesempurnaan, dan di dalam penafsiran bahasa Yunani, kata Neron disamakan dengan huruf NHPON yang tersusun dari huruf N, NU sama dengan 50, H epsilon sama dengan 6, P RHO sama dengan 100, O Omikron sama dengan 70, NU sama dengan 50. Apabila semua angkanya dijumlahkan akan menjadi 666. Angka ini menunjuk pada tokoh Kaisar Nero yang kejam terhadap orang Kristen. Dan di dalam salah satu kitab Kristiani mengungkapkan suatu ramalan akan kedatangan kembali inkarnasi kegelapan seperti kekejaman Kaisar Nero yang antikristus pada masa itu. 6. Mano cornuto atau hornet hand. Sebuah simbol yang dibentuk oleh jari telunjuk dan kelingking yang naik ke atas sebagai simbolis dari binatang dan keburukan. Simbol ini dahulu dipakai oleh ahli sihir karena ahli sihir dan satanisme saling berkaitan satu sama lain. Maka simbol ini akhirnya digunakan sebagai simbol satanisme yang bentuknya secara umum mengartikan sebagai mata iblis yang sedang melakukan perlawanan. Dan simbol ini belum lama dipakai sebagai simbol satanisme, serta biasanya digunakan oleh kelompok musisi dan para penggemarnya yang beralirkan heavy metal. 7. Sigil of Lucifer. Lucifer dikatakan muncul pada zaman pertengahan. Dahulu kala, Lucifer disembah oleh masyarakat Yunani sebagai anak dewa Sahar. Lucifer berasal dari malaikat yang dilaknat Tuhan dan melarikan diri ke dunia. Simbol Lucifer ada pada abad ke-16 dengan nama Italia yang bertuliskan Grimorium Verum dan digunakan sebagai penghubung bagi simbol-simbol lain. Tujuan asli dari sigil Lucifer adalah untuk membantu dalam penampakan doa dari Lucifer, dan simbol ini juga disebut sebagai the seal of Satan atau segel setan. 8. Manofico atau fig hand. Secara religi, simbol ini merupakan bentuk perlindungan terhadap mata iblis dengan bentuk ibu jari dan kepalan tangan adalah representasi kuno atas penyatuan seksual. Namanya berasal dari bahasa Italia untuk perempuan adalah fica,
yang berarti daun ara. Daun ara berhubungan dengan erotisme, di mana satanisme juga identik dengan erotisme. 9. Sulfur. Simbol ini merupakan simbol kuno kimia yang digunakan untuk mempresentasikan belerang. Dikarenakan belerang adalah elemen sulfur yang sejalan dengan jiwa manusia dan mempunyai makna sebagai simbol yang jumlahnya tidak terbatas. Secara pemahaman dalam aliran satanisme, simbol ini dapat mendatangkan kekuatan secara religi, yang mana simbol ini juga terdapat di dalam buku Satanic Bible yang sebelumnya digunakan oleh para ahli kimia yang kebanyakan dari mereka adalah penganut satanisme. Dalam bentuknya terdapat salib yang lebih panjang di bagian bawah dan terdapat juga angka 8 di sisinya yang menunjukkan penghinaan terhadap agama tertentu. Dan simbol ini telah lama berhubungan dengan paham sekte satanisme di dalam gereja setan. Dan sekian. Itu saja pembahasan Mimin kali ini. Semoga kita semua tetap terlindung oleh Allah yang Maha Kuasa dan selalu jaga iman dan hati kita agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, rahayu.